Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadrina Hapsari. Nama saya Adila Salsabila. Saya Naila Uli Hasan. Di sini kita akan menjelaskan makalah yang berjudul Tahapan Perkembangan dan Pertumbuhan Anak Usia Dini dan Kebutuhan Dasar Perkembangan dan Pertumbuhan Anak berupa asah, asih, dan asuh. Nah, sebelum kepada pembahasan yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit konsep pertumbuhan dan perkembangan. Anak usia dini merupakan sekelompok anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara unik. Pada masa Golden Age ini, seseorang anak dapat menyerap dan menyimpan pengetahuan di dalam otaknya dengan baik. Selain itu, anak dapat mengenal fakta di lingkungannya sebagai stimulasi terhadap perkembangan psikomotorik, kognitif, dan sosial lainnya. Nah, pendidikan untuk anak usia dini ini diberikan melalui stimulus atau rangsangan-rangsangan baik dari orang tua, guru, atau lingkungan terdekatnya agar dapat mengoptimalkan anak tersebut berkembang dan bertumbuh sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan fasenya. Nah, pada poin pertama yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan atau bisa disebut dengan growth dan perkembangan bisa disebut dengan development memiliki arti yang sama yaitu mengalami perubahan. Tetapi secara khusus pertumbuhan dan perkembangan ini memiliki arti yang berbeda, yaitu pertumbuhan lebih mengacu terhadap kualitas dan perkembangan lebih mengarah kepada kuantitas. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan tersendiri adalah bagian dari perkembangan, dan setiap yang mengalami tumbuh pasti akan berkembang. Artinya, konsep pertumbuhan dan perkembangan ini, pertumbuhan lebih mengarah kepada fisik yang artinya pasti, yaitu dapat diukur dari berat atau tinggi pertumbuhan seorang anak. Sedangkan perkembangan yaitu bersifat kualitatif atau tidak bisa diukur dengan angka karena perkembangan ini lebih mengarah kepada tahap pendewasaan, bertambah sempurnanya fungsi alat tubuh dan meluasnya kapasitas tumbuh dan kembangnya anak melalui kecerdasan, tingkah laku, dan sikap seseorang anak tersebut. Pembahasan kedua yaitu tahapan perkembangan anak. Secara umum, aspek perkembangan anak terdiri dari aspek kognitif, aspek perkembangan bahasa, aspek fisik motorik, aspek sosial emosional, dan aspek moral agama. Yang ke-1 saya akan menjelaskan aspek kognitif. Aspek kognitif ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan berpikir manusia, yang berhubungan dengan inteligensi, yang ditujukan kepada ide-ide nanti. Nah, yang kedua yaitu aspek perkembangan bahasa. Menurut Chomsky, aspek perkembangan bahasa terdiri dari 5 tahapan, yaitu tahap pertama, awal bahasa muncul dari sejak lahir, yang mana anak tersebut nantinya akan mengalami gerak tubuh secara halus, dan pada usia 6 bulan, anak akan mengalami getaran pada bibir dan mulut, sehingga mengeluarkan suara atau kata seperti ba atau ma. Nah, yang kedua yaitu pengucapan satu kata. Pada usia 1 tahun, anak mampu mengeluarkan satu kata tunggal, yaitu seperti papa, mama, atau kue. Yang ketiga, pengucapan 2 kata. Pengucapan 2 kata ini dialami pada anak usia 18 bulan, yang mana anak tersebut mampu mengeluarkan 2 kata dengan terstruktur tertentu. Yang keempat, usia 3 sampai 5 tahun, anak akan mengalami perubahan dan perkembangan gramatika, yaitu anak mampu mengeluarkan atau menggunakan 3 kata sekaligus. Yang terakhir, yang kelima, yaitu usia anak pada usia 5 sampai 6 tahun, anak sudah menguasai perkembangan gramatika tersebut dengan seperti anak mampu menggunakan kata-kata atau kalimat yang panjang. Yang keempat yaitu aspek sosial emosional. Aspek sosial emosional ini di mana akan mengajarkan anak untuk mengontrol emosinya agar emosi tersebut mudah terkendali, emosi tersebut agar bisa tenang dan tidak menggebu-gebu. Dan sosialnya ini yaitu nantinya anak akan diajarkan bersosialisasi baik di lingkungan, rumah, atau di sekolah agar anak tersebut bisa bersosialisasi dengan percaya diri. Yang kelima yaitu aspek moral agama. Aspek moral agama ini ditujukan kepada tingkah laku seorang anak atau orang tua yang mengajarkan tingkah laku anak sesuai dengan norma atau nilai-nilai yang ada di masyarakat. Seperti nantinya anak akan digambarkan melihat lingkungan sekitar dan dapat menilai
perilaku baik atau buruknya lingkungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu peran simulasi dalam mendukung perkembangan anak usia dini melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Yang pertama yaitu peran simulasi dalam pendekatan asah. Meningkatkan kemampuan kognitif simulasi yang dapat membantu anak mengembangkan kemampuan kognitif seperti memecahkan masalah dan berpikir kritis. Juga mengembangkan kemampuan motorik seperti menggerakkan anggota tubuh dan mengkoordinasikan gerakan. Meningkatkan kemampuan bahasa seperti berbicara dan memahami bahasa. Yang kedua yaitu peran simulasi dalam pendekatan asih. Meningkatkan rasa aman dan percaya diri sehingga dapat meningkatkan kemampuan emosi dan emosional. Mengembangkan kemampuan emosional seperti mengenali dan mengelola emosional, dan juga meningkatkan kemampuan sosial seperti berinteraksi dengan orang lain dan juga memahami norma sosial. Yang ketiga yaitu peran simulasi dalam pendekatan asuh. Meningkatkan kemampuan pembelajaran seperti memahami konsep dan mengaplikasikan pengetahuan. Mengembangkan kemampuan kemandirian seperti mengambil keputusan dan mengelola waktu, dan juga meningkatkan kemampuan sosial dan emosional seperti berinteraksi dengan orang lain dan mengelola emosi. Dalam keseluruhan, simulasi yang tepat dapat membantu anak usia dini mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, bahasa, emosi, dan sosial, serta meningkatkan rasa aman dan percaya diri. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua dan pendidik untuk menyediakan simulasi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan anak. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini dalam konteks asah, asih, asuh. Yang pertama ada asah. Kata asah sendiri berasal dari bahasa Sunda yang artinya mencerdaskan atau mengasah, yang berarti setiap individu manusia itu harus saling memberi ilmu pengetahuan yang tujuannya agar meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam berbagai aspek, baik kognitif, efektif, spiritual, maupun psikomotor. Adapun faktor yang mempengaruhi anak usia dini dalam konteks asah, yang pertama ada memberikan pendidikan prasekolah kepada anak dengan berbagai permainan yang akan membantu mengasah kecerdasan anak. Yang kedua, meningkatkan mental psikososial anak seperti kecerdasan, kreativitas, keterampilan spiritual, moral, ataupun kepribadian anaknya itu sendiri. Yang ketiga, memberikan stimulasi yang baik sesuai dengan usia anak, karena sifat dan karakter anak itu sesuai dengan rentan usianya masing-masing. Yang keempat, mengajarkan budi pekerti kepada anak. Terus yang kedua, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini dalam konteks asih. Kata asih itu sendiri berarti sayang ataupun cinta. Dengan demikian, asih itu mengandung makna saling menyayangi. Tapi bukan hanya sekadar itu, tapi asih juga mencerminkan mencangkup berbagai nilai seperti hubungan antar individu, seperti seorang ayah yang bekerja untuk membahagiakan keluarganya atau mencari nafkah untuk bisa menafkahi keluarganya. Itu termasuk kepada asih. Adapun faktor-faktornya yang mempengaruhi perkembangan konteks asih, yang pertama ada memberikan rasa aman, kasih sayang, dan perhatian agar anak itu merasa dihargai. Yang kedua, atau mengejarkan tanggung jawab dan pribadi yang mandiri. Yang ketiga, setiap orang tua itu wajib meluangkan waktu untuk bermain dan bercengkrama dengan anaknya. Yang keempat, ada memberikan kesempatan anak untuk bercerita tentang hal apapun yang ia lakukan tanpa merasa tertekan. Yang kelima, memberikan pujian kepada anak atas segala hal yang ia lakukan yang pantas untuk dipuji. Yang terakhir, memberikan peringatan kepada anak atas apa-apa yang tidak pantas untuk dilakukan. Terus yang ketiga ada faktor asuh. Kata asuh sendiri dalam bahasa Sunda itu berarti membimbing ya. Jadi konsep ini memberikan perilaku individu yang saling menuntun untuk mencapai tujuan bersama. Terus kata asuh ini mencangkup membimbing, menjaga, mengayomi, dan membina dengan harapan mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir batin. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak dalam konteks asuh ini, yang pertama, orang tua dapat memberikan nutrisi dalam keseharian anak. Contohnya, menu makanan sehari-hari yang disajikan dengan seimbang dan bergizi. Yang kedua, memberikan anak imunisasi dengan dasar yang lengkap. Yang ketiga, memantau kesehatan anak dengan cara memberikan vitamin agar si anak itu bisa terjaga kesehatannya. Terus, membawa anak dalam lingkungan udara yang sehat.
Yang kelima, mengajarkan anak bersosialisasi dengan teman dan orang-orang di sekitarnya. Yang keenam, memberikan waktu untuk anak bermain, berolahraga, dan aktivitas fisik yang lainnya. Baik, yang kedua, saya akan menjelaskan peran orang tua dan lingkungan dalam perkembangan anak usia dini. Yang pertama ada peran orang tua. Tentu peran orang tua ini sangat penting dalam perkembangan anak usia dini. Karena orang tua lah manusia pertama yang mengajarkan, yang wajib mengajarkan tentang hal apapun kepada anaknya. Karena orang tua itu berfungsi untuk memastikan bahwa anaknya ini sehat dan aman, serta memberikan sarana dan prasarana untuk mengembangkan kemampuan sebagai bekal di kehidupan sosial anak tersebut. Terus selain itu, peran orang tua ini dapat membantu perkembangan sosial, emosional, kognitif pada anak. Karena penelitian menyebutkan bahwa hubungan antara anak dan orang tua yang hangat, terbuka, dan komunikatif, terdapat batas yang wajar antar usia. Menyampaikan alasan terkait hal-hal yang tidak boleh dilakukan anak akan meningkatkan rasa percaya diri dan juga performa di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selain itu, anak juga akan terhindar dari hal-hal yang negatif. Dan juga kondisi yang optimal di rumah, pemenuhan nutrisi yang cukup, dan interaksi antar orang tua maupun dengan anak yang sangat mempengaruhi perkembangan dan perilaku anak. Orang tua bertanggung jawab untuk menyediakan lingkungan yang aman, memantau aktivitas anak, membantu mengembangkan emosi sosial dan kognitif anak, serta menyediakan arahan dan panduan dalam kehidupan anak dalam sehari-hari. Dengan menyediakan lingkungan rumah yang aman dan kondusif, anak akan senang bermain untuk mengeksplorasi hingga menemukan berbagai hal baru yang dapat meningkatkan level perkembangan kognitif, sosial, dan emosional. Oke, yang kedua ada peran lingkungan. Peran lingkungan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah, dan lingkungan media sosial dan teknologi. Yang pertama, lingkungan keluarga. Tentu lingkungan keluarga juga sangat penting bagi perkembangan anak usia dini, karena lingkungan keluarga adalah lingkungan sosial yang pertama dihadapi oleh anak. Jadi hubungan yang sehat dan mendukung dalam keluarga dapat membentuk dasar bagi perkembangan emosional dan sosial yang positif. Orang tua yang terlibat aktif dalam kehidupan anak mereka cenderung menumbuhkan rasa aman dan percaya diri pada anak. Yang kedua, lingkungan pertemanan. Interaksi dengan teman sebaya adalah komponen penting dalam mengembangkan sosial anak. Melalui bermain dan bekerja sama, anak-anak belajar keterampilan sosial seperti berbagi, bekerja sama, dan menyelesaikan konflik. Teman sebaya juga akan membantu anak-anak mengembangkan identitas sosial mereka dan belajar tentang persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Sekolah ini menyediakan lingkungan sosial yang memperluas lingkup interaksi sosial anak-anak. Guru dan teman-teman sekolah memainkan peran penting dalam perkembangan anak usia dini, terutama perkembangan kognitif dan sosial anak. Melalui kegiatan akademik dan ekstrakurikuler, anak-anak belajar keterampilan baru, mengeksplorasi minat mereka, dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kerja sama tim. Yang keempat, lingkungan media sosial dan teknologi. Di era globalisasi ini, media sosial dan teknologi juga mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Akses terhadap informasi dan interaksi online dapat memberikan peluang belajar yang baru, tetapi juga membawa risiko seperti cyberbullying dan kecanduan layar. Penting bagi orang tua untuk memantau penggunaan teknologi dan media sosial anak-anak, serta mengajarkan penggunaan handphone yang bijaksana. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan.